Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grup Gongoki semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Bu Irma Suryani Caniago tampil memukau, melibas habis-habisan anak banteng dan anak abah. Hasto yang masih saja menyalahkan pemerintah penguasa dalam kekalahannya di Pilkada 2024 ini. Sedangkan Giz Khalifah, pemuja Anies, ini juga disekat matelak oleh Bu Irma Suryani Caniago dan hanya plonga-plongo di acara ILC. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Ini kan di daerah kayak daerah-daerah besar di Jawa sendiri, di Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan, dan cahayanya cuma kelihatan ada di Jakarta nih. Di wilayah lainnya di Jawa itu kelihatannya Banteng ini di babak belurkan gitu. Ya, semangat militansi dan perlawanan sebenarnya sangat kuat. Hanya kami kan bagaikan melawan negara. Partai Coklat ini kan mendapatkan sumber dana yang luar biasa. Kalau kita lihat kasus Sambo misalnya, itu kan diindikasikan saudara Roni Talapesi memiliki data-data bagaimana keterlibatan dengan judi online. Mengapa judi online siapa yang ditangkap? Berantas sejak ketika kasus Sambo itu muncul. Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana yang begitu besar itu masuk di dalam operasi-operasi politik. Ini yang kemudian harus kita lawan, kita tegak. Itu adalah sebuah deklarasi pencalonan yang sekaligus deklarasi kemenangan, yang sekaligus adalah pemufakatan jahat. Karena dengan cara seperti itu tidak ada partai lain yang bisa mencalonkan calonnya. Untuk saya melihat ini semua, untuk saya ini adalah pelajaran berharga kepada elit politik kita. Jangan lagi ulangi membegal aspirasi warga. Nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur, atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Jadi kita juga gak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah, itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya. Berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse mengendorse. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politik seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang. Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi.
Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Kalau ada permainan-permainan, semua nggak ada yang nggak main. Sama Bang, nggak ada partai yang nggak main, semua main. Saya ini saksi hidup masalahnya, kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya. Wah begini, asumsi begini. Tapi coba nyalon, biar tahu bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Kenapa? Karena selama ini nggak membangun wilayahnya. Dan masyarakat pasti ngelihat itu. Selama di tangan si A, ya kan, provinsinya nggak maju. Nah, dari semuanya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat, ya, hanya untuk kepentingan partai politik. Kenapa sih nggak belajar untuk mencintai Indonesia? Menerima kekalahan dengan legowo, ya. Kalau menang, jangan jumawa dan jangan juga kemudian menjadi diktator, kan gitu. Maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Nah, siapa yang harus melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah? Ya kita semua. Tapi kalau kita hanya bicara satu orang, mengkultuskan satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja, Anies saja misalnya, menurut saya Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena nanti saling serang. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat. Nggak ada selesainya, Bang. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami. Nah, saya melihat ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik hari ini yang ada hadir di sini juga. Kenapa kita nggak belajar untuk mencintai Indonesia secara sederhana? Kita lihat dong, ke depan mau jadi apa kita? Pertarungan nggak ada masalah, perbedaan politik wajar-wajar aja. Kapan pemerintah akan bekerja kalau kita ribut terus? Nggak ada gunanya. Kepentingan partai harus di atas, kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Itu prinsip Nasdem. Maka dalam situasi pilkada DKI ini pun Nasdem berpikir hal yang sama. Kalau nanti Pram dan Rano yang menang, ya kita harus dukung dong. Kita harus dukung.
Tapi kalau ternyata nanti 2 putaran, karena memang kami mendukung RK sama Tuswono, tentunya kami juga akan tetap ikut berjuang juga di putaran kedua.